Oke, lanjut outlook untuk paid forex minggu depan ya, tanggal 22 sampai dengan 26 April 2024. Tapi sebelumnya saya ingetin ya, jangan lupa tetap disiplin, konsisten, jangan overload, jangan overtrade. Gunakan jurnal pembantu untuk menekan. Yang pertama adalah risiko, yang kedua adalah lot entry dan maksimal lot yang digunakan di hari tersebut, dan maksimal entry posisi yang kita alokasikan untuk memilih pair apa aja dalam satu hari tersebut. Itu saran dari saya adalah jangan lebih dari 5 kali entry posisi ya. Untuk jurnal bisa dibuat sendiri, itu yang saya sarankan, atau kalau pengen instan silahkan download di link deskripsi. Oke, lanjut ke GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD dari segi time frame 4 ya, kita liatin dulu. High low ini sudah saya tarik, resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di level area 1.2613 sampai dengan 1.2647. Kemudian resisten kedua itu berada di 1.2544. Perhatikan di kiri, di sini ada zona supply baru, zona yang di blok hijau tentunya. Karena zona supply ini gede, biasanya saya ambil setengahnya aja, itu kurang lebih level area batasan atas untuk zona supply 1.25800 pembulatan. Kemudian resisten pertama, perhatikan ya di segi time frame H4 ataupun H1 kelihatan, ketika menyentuh level area resisten pertama yang berada di 1.2475, ini ke reject, dan ini ada zona drop base drop atau zona supply yang mesti kita antisipasi. Zonanya ini gede banget di antara resisten pertama dan pivot weekly-nya yang berada di 1.2413. Ini sebagai zona pantau. Kalau misalkan nanti dari segi time frame kecilnya sebelum GBP USD lanjut ke atas, kalaupun ada terkoreksi ke atas, selama harga tidak melewati level area resisten pertama yang berada di 1.2475, masih ada potensial mungkin akan melanjutkan perjalanan menuju resisten support 3 dan support 4 yang berada di 1.2246 sampai dengan 1.2212, kurang lebih zona yang di blok biru. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, tentunya karena pergerakan untuk minggu depan ini diawali dari support pertama weekly di bawahnya, tentunya level atas, area di atasnya resisten pertama yang berada di 1.2475 ya, di atasnya. Ini saya nggak antisipasi terlebih dahulu, saya lebih prefer itu ngeliatin support 2 yang berada di 1.2315. Kalaupun GBP USD ini nanti lanjut ke bawah tanpa ada koreksi, mungkin yang akan dituju adalah 1.2315. Kemudian kalaupun ada koreksi, selama batasan koreksinya itu tidak bergerak di atasnya 1.2384, ini mungkin akan lanjut mengambil level area support 3 sampai dengan support 4 di minggu depan ya tentunya. Sebelum ini nanti mungkin ada reaksi lumayan gede. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Tetapi kalau GBP USD ini harga mampu bergerak di hari Senin ataupun Selasa ya, balik di level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi menjadi level area resisten. Kalau kita lihatin dari segi time frame M15, perhatikan di sini M15 ada drop base drop atau zona supply terdekat saat ini. Selama level area zona supply, area yang di blok hijau ini tidak di-break ke atas, mungkin akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau kita balik lagi dari segi time frame H1, level area tersebut ini break, mungkin akan terkoreksi ke atas lebih dulu menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 1.24300 sebelum GBP USD ini lanjut menuju support 2 yang berada di 1.2315. Kesimpulannya, untuk GBP USD saya lebih prefer ancang-ancang cari setup sell. Dua zona yang mesti saya pantau. Yang pertama adalah kalau misalkan dari segi time frame kecilnya harga tidak mampu break level area supply terdekat dengan batasan teratas itu 1.2392, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona supply ini. Mungkin ini bisa dijadikan referensi ataupun ancang-ancang cari setup sell dengan target terdekat itu 1.2315. Ini sebagai TP1, TP2 berada di 1.2246. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan kehilangan level area zona supply, mungkin saya lebih prefer menunggu kalau GBP USD ini bergerak ke atas selama level area resisten pertama yang berada di 1.2475 ini tidak di break ke atas, tinggal tunggu satu kondisi aja. Entah itu nanti konfirmasi pembalikan arahnya itu terjadi sedikit di bawahnya 1.2475 atau di bawahnya level area pivot weekly yang berada di 1.24300. Mungkin ini juga akan saya jadikan referensi untuk ancang-ancang cari setup sell dengan target maksimal berada di support 3 1.2246. Skenario kalau misalkan digambar, skenario pertama adalah
Kalau zona supply ini mampu bertahan tidak di break atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah mungkin dengan resiko stop loss 30 pip yang berada sedikit di atasnya 1.2400 sebagai risiko price level dengan target TP1 ruang gerak sekitar 58 pip ini mungkin oke. TP kedua itu berada di kisaran 125 pip. Ini skenario yang pertama. Skenario pertama ini bisa tercancel kalau misalkan zona supply ini break ke atas. Skenario yang kedua adalah kalau zona supply ini break atas, tentunya saya lebih prefer itu cari ancang-ancang setup sell kalau misalkan harga ini bergerak mendekati level area pivot 1.24300, batasan maksimal adalah 1.2475. Tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah di antara dua level area tersebut. Tetapi dari jarak untuk stop lossnya ini sedikit lebih lebar. Amannya untuk posisi swing itu stop loss berada di atasnya 75 pip untuk ruang geraknya. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 110-an pip itu sebagai TP1, TP2 itu di antara support 3 sampai dengan batasan support 4 itu sekitar 180 sampai dengan 210 pip. Ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan referensi atau ancang-ancang cari setup sell. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Risiko silahkan ditanggung masing-masing. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini sama statusnya dari segi time frame 4 ini juga sudah saya tarik untuk level high low untuk menentukan support resistennya. Batasan teratas sebagai zona pantau itu resisten 3 dan resisten 4 itu berada di 1.0764 sampai dengan 1.0786. Kemudian resisten kedua, perhatikan di kiri, ini juga ada zona drop drop atau zona supply yang bisa kita tandain level areanya itu di kisaran zona yang di blok hijau, di kisaran level area 1.0713 sampai dengan 1.0713 sampai dengan 1.0735 dengan resisten pendukung itu berada di 1.0719. Resisten pertama, perhatikan di kiri, di sini juga ada reaksi ketika harga ini bergerak di level tersebut dan high di minggu lalu antara 1.0675 sampai dengan 1.06900. Ini juga terjadi reaksi. Ini bisa dijadikan zona pantau terdekat saat ini. Sebenarnya ini sih masih belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid selama harga belum mampu bergerak di bawahnya pivot yang berada di 1.0645. Euro USD ini mungkin akan signifikan ataupun kelihatan bergerak ke bawah dengan catatan yang pertama adalah mampu bergerak di bawahnya level area pivot weekly-nya yang berada di 1.0645. Zona yang akan dituju itu adalah sebagai support 1.0616 pembulatan dan support kedua itu 1.0571 kurang lebih ya. Di sini batasan maksimal untuk minggu depan. Jangan jauh-jauh terlebih dahulu, itu kurang lebih di support 3 dan 4 1.0527 sampai dengan 1.0500 sebagai risiko price levelnya. Saya lebih prefer untuk Euro USD ini cari ancang-ancang setup sell tentunya. Dua skenario yang mesti saya antisipasi. Skenario yang pertama adalah antara ini setways kecil dari segi time frame H1 ke bawah di antara pivot weekly yang berada di 1.0645 sampai dengan 1.06900. Selama pergerakan itu nanti tidak bergerak di atasnya level area 1.06900, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah sekali lagi baru cari ancang-ancang setup sell. Ini tentunya lebih oke. Dari segi stop loss itu nanti kita liatin dulu ya, dapat harganya itu di berapa, di bawahnya pivot atau di bawahnya resisten pertama ini nanti, karena jaraknya ini mepet banget, sementara saya gambar di tengah-tengah terlebih dahulu ya. Nanti kita liatin proyeksinya itu kalau misalkan sudah open market baru kita cek. Dengan risiko stop loss antara 40 sampai dengan 50 pip ini mungkin oke. Tapi dari segi jaraknya untuk targetnya TP1 ya. TP1 itu bisa berada di low di minggu lalu berada di 1.0601 ruang gerak sekitar 60 pip itu sebagai TP1. Kemudian TP2 itu bebas bisa taruh di support 2 yang berada di 1.0571 atau maksimal pentokin sekalian di support 3 yang berada di 1.0527 ruang gerak sekitar 134 pip. Skenario pertama ini akan tercancel jika zona supply dengan batasan atas 1.0690 ini di break atas. Tentunya saya lebih prefer mencari setup sell itu di level area di atasnya, di resisten kedua yang berada di 1.0720 pembulatan dengan resikonya stop loss itu ruang gerak sekitar 50 pip. Ini sebenarnya sih nggak masalah. Kemudian targetnya itu ruang gerak perkiraan sebagai TP1 itu sekitar 90 sampai dengan 95 pip ada di support 1. Kemudian TP2 itu berada di kisaran support 2 weekly yang berada di 1.0571. Kesimpulannya untuk Euro USD penerusan cari ancang-ancang setup sell
Hati-hati potensial sideways antara support 1 dan resisten kedua. Selanjutnya adalah untuk Audi USD. Pergerakan untuk Audi USD dari segi time frame H4 ya, batasan teratas, resisten 3 dan 4. Tentunya saya nggak akan antisipasi harga ini lanjut ke sana ya, karena planning saya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, karena ada level area tersebut. Zona batasan pantau maksimal atas dan bawah ini tetap kita tandain. Kemudian untuk minggu lalu saya masih ada hold posisi untuk setup sell ya, dengan targetnya sih masih ada di bawah. Tapi kita lihatin dulu dari pergerakan resisten kedua. Drop base drop atau zona supply ini bisa kita antisipasi. Zona yang di blok hijau level areanya 0.6522 sampai dengan 0.6552 sebagai resisten pendukung berada di 0.6536. Kemudian supply kedua, perhatikan di kiri ya, ini pas banget, kurang lebih ruang geraknya sekitar 0.6455 sampai dengan 0.6493, ini sedikit lebih lebar. Ini bisa diperkecil 0.6463 sebenarnya sih nggak masalah. Pergerakan untuk minggu depan ini, Audi USD akan dimulai dari bergerak di bawahnya pivot yang berada di 0.6427. Selama pergerakan itu nanti di hari Senin, harga ini tidak mampu bergerak ke atas di level area zona pivot, nggak masalah sebenarnya, nanti kita lihatin dari sesi Eropanya ya, jangan di sesi Asia. Kalau di sesi Eropa ini harga tidak mampu bergerak di atasnya pivot atau saat ini berfungsi sebagai level area resisten, ini sebenarnya sih langsung entry posisi setup sell. Sebenarnya nggak masalah, tapi ingat, jadikan hanya sebatas referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Mungkin yang dituju adalah low yang berada di minggu lalu 0.6362. Kalau misalkan mampu membentuk low baru, dari segi time frame kecil mungkin akan ada reaksi menguji level area yang sebelumnya support, nanti akan berubah fungsi menjadi resisten, baru harga ini lanjut ke bawah tentunya. Tetapi kalau misalkan hari Senin di sesi Eropa ini harga bergerak ke atas lebih dulu, perhatikan dua level area zona pantau di antara resisten 1 dan resisten 2. Silahkan cari setup sendiri, untuk ancang-ancang cari setup sell di mana level area tersebut tidak mampu di-break ke atas. Silahkan pilih di dua level area ini ya, baru nanti kita ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya di resisten 3 maksimal. Itu untuk gambaran saya untuk Audi USD. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD, kalau sekilas kita lihatin ya, sebenarnya ini potensial terjadi HNS itu juga ada, tetapi batasan HNS itu mungkin kita akan lihatin, kalaupun valid, zona bawah yang akan dituju itu adalah support 2 weekly yang berada di 1.3682. Tetapi kalau hari Senin ataupun Selasa minggu ini ya, low di minggu lalu itu kan berada di 1.3723. Selama tidak mampu membentuk low baru, itu yang pertama. Yang kedua adalah USD CAD ini nanti mampu bergerak langsung di atasnya 1.3784. Potensial HNS ini mungkin akan tercancel dan akan melanjutkan perjalanan ke atas tentunya. Resistennya itu berada di 1.3825, 1.388, dan batas maksimal zona pantau itu kurang lebih di R3 dan R4, jatuhnya di kisaran 1.3948 sampai dengan 1.3979. Kalau dari segi time frame weekly, sebenarnya untuk USD CAD ini masih batasan sideways, jadi tetap hati-hati, dan ini mendekati level high. Rawan untuk USD CAD ini terkoreksi ke bawah terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke atas ya. Jadi tetap hati-hati, tetap antisipasi. Kalau misalkan kehilangan level low di minggu lalu yang berada di 1.3723, perhatikan di kiri support 2. Di sini juga ada zona rally base rally atau zona demand, kurang lebih itu zona yang di blok orange, harganya 1.3661 sampai dengan 1.3682. Saya lebih prefer ya, yang pertama adalah saya akan pantau, lebih memilih netral dulu, tetapi saya akan pantau. Kalau misalkan kehilangan level area low di minggu lalu, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup pembelian ketika harga ini mendekati level area 1.3682. Batasan maksimal adalah tidak di break di zona demand yang berada di 1.3662. Cari konfirmasi pembalikan arah, baru masuk ke market dengan targetnya TP1 1.3784, TP2 itu bisa taruh di, pilih sendiri antara support 1 atau support 2 yang berada di antara 1.3825 sampai dengan 1.3887. Silahkan pilih sendiri. Risk to rewardnya kalau misalkan digambar dan kita dapat harga di bawah misalkan ya, dengan risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 55 sampai dengan 60 pip, dengan jarak untuk TP1 ruang gerak sekitar 90-an pip, itu TP1. TP2 itu antara, pilih sendiri, 133 pip atau 190 pip. Jadi ini bebas saja untuk TP1 dan TP2, tetapi kalau misalkan bergerak ke bawah terlebih dahulu selama tidak kehilangan zona demand, kalau harga ini balik arah ke atas, jangan lupa ya, mendekati level area pivot weekly yang berada di 1.3784, keluar sebagian posisi, lock baru oke.
Itu skenarionya. Nanti untuk hari Senin ataupun Selasa kita lihatin dulu polanya. Kalau tidak mampu bergerak ke bawah ya, nanti kita akan update ya untuk cari ancang-ancang setup buy tentunya. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss dari segi time frame 4, potensial sideways masih tetap berlanjut, hati-hati. Low di minggu lalu itu berada di 0.9010. Antisipasi saya potensial sideways kalau misalkan terjadi itu berada di level area resisten pertama yang berada di 0.9128 dan support 1 berada di 0.9034. Itu potensial sideways akan berlanjut, tetapi sampai salah satu level area tersebut break, kalau misalkan break ke atas, mungkin zona yang akan dituju batasan maksimal adalah mungkin saya akan tetap nargetin untuk swing berada di zona blok biru R3 dan R4. Itu berada di 0.9269 sampai dengan 0.9305. Itu batasan maksimal TP saya pribadi. Tetapi kalau kita lihatin dari pergerakan H4 ini ya, low itu kan berada di 0.9015. Kalau berhasil membentuk low baru, mungkin yang akan diuji itu di support 2-nya 0.8963. Support 3 dan support 4 kita skip dulu. Kita bahasin dulu yang support 2-nya. Kita kalau ditarik di kiri ya, sebenarnya di sini juga ada zona demand. Zona demand-nya itu kan gede banget kalau kita tarik ke kiri ya. Biasanya kalau gede gini saya pasin aja. Level area zona demand itu kurang lebih di kisaran 0.8923 sampai dengan 0.8964. Tentunya kalau misalkan ini kuat ke bawah sebelum harga lanjut ke atas, kalau misalkan dapat harga di level area tersebut, ini tentunya lebih oke. Dengan targetnya TP1 itu 0.9112, ini risk to rewardnya ini lebih oke. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke bawah, sementara ya zona pantaunya di sini dulu. Zona yang di blok biru di sini dulu. Ini zona pantau pertama. Zona pantau yang kedua, kalau misalkan hari Senin ini harga tidak mampu break di level area pivot weekly yang saat ini berfungsi sebagai level area support, perhatikan kalau kita zoom di segi time frame 1, di sini sebenarnya juga ada zona demand. Kalau misalkan dari segi time frame 1 ya di Swiss ini tidak mampu lewat di level area tersebut ya, ini satu kondisi aja. Dengan catatan 0.9070 ini tidak di break ke bawah. Kemudian ada konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona demand ya, zona yang di blok orange, sorry. Ini mungkin kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy, ini nggak masalah, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. TP1 itu di antara 0.9128 sampai dengan 0.9151 ini sebagai level area TP1. Kemudian TP2 itu berada di 0.9199. Skenario pertama ini akan tercancel kalau misalkan zona demand ini break ke bawah. Saran saya adalah tungguin di level area blok biru ini, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah kalau ada. Kalau nggak ada, skip dulu, jangan masuk ke market. Potensial USD Swiss ini bergerak ke atas ini masih ada. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya, sebenarnya high yang terjadi di tahun 2022 ini masih tinggi, kurang lebih high-nya itu di level area 1.0146. Jadi ini masih ada potensial dari jangka panjangnya masih bergerak ke atas. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, sementara zona ataupun batasan fokusnya di sini terlebih dahulu ya. Resisten 2 0.9199, resisten 1 0.9128, level area pantau untuk ancang-ancang cari setup buy. Sementara 2 dulu. Kalau zona blok orange ini dijebol, pilih yang ada di bawahnya, cari konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market. Untuk planningnya nanti kita akan update ya, kalau misalkan sudah masuk atau harga ini mampu ke level area tersebut, nanti kita akan buatkan videonya, mungkin akan update di hari Senin minggu depan ya. Terakhir adalah USD JPY. Hati-hati dengan USD JPY. Dari segi time frame 4, itu batasan zona pantau kita urut dulu dari bawah. Batas pantau maksimal untuk minggu ini kalau terjadi high volatility, apalagi nanti ya di hari Kamis atau Jumat, saya lupa, coba cek, itu nanti akan ada rilis suku bunga dan pernyataan daripada Bank Sentral Jepang. Kalau misalkan terjadi dadakan intervensi, ini mungkin dengan cepat di hari Kamis ataupun Jumat menjelang pernyataan itu nanti dirilis, ini akan cepat ke bawah kalau misalkan itu terjadi intervensi sebelum harga lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan tidak ada apa-apa, kalau kita lihatin dari segi teknikal, batasan resisten 3 dan resisten 4 itu fokusnya kalau mau cari ancang-ancang buy, targetnya jangan jauh-jauh di 156.300 sampai dengan 156.75 sebagai R3 dan R4. Kemudian R2-nya itu berada di level area 155.39, R1 berada di 154.48. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali dari di atasnya resisten pertama atau saat ini berfungsi menjadi support terdekat. Zona demand yang kelihatan jelas itu berada di support 1, kurang lebih di antara 152.92 sampai dengan
153.31. Saya lebih prefer kalau misalkan USD JPY ini sedikit terkoreksi lebih dalam menuju zona yang di blok orange. Ini kalau mau cari ancang-ancang setup buy dengan swing sebelum hari Jumat, ini tentunya sih lebih oke kalau misalkan harga mau ke bawah. Tetapi kalau misalkan ini nanti harga langsung ke atas, saya tidak tertarik untuk USD JPY ini ancang-ancang cari setup buy ya. Saya lebih prefer untuk minggu depan ini memaksimalkan ataupun mengantisipasi kalau misalkan terjadi koreksi dulu baru cari planning untuk buy. Kemudian kalau kita lihatin dari monthly, hati-hati. Ini sebagai referensi tambahan aja ya. Jangan anggap harga saat ini adalah level tertinggi daripada USD JPY. Jangan lupakan sejarah. Histori sejarah itu hacknya itu tinggi banget. Kurang lebih ya, histori sejarah yang terjadi di tahun 1971. Itu USD JPY itu berada di harga 356.37. Hati-hati. Kalau dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi saat ini masih belum ada apa-apanya. Ini kalau kita lihatin dari segi teknikal. Tetapi kalau digabung dari segi fundamental, tentunya ini mungkin nggak akan dicapai dengan cepat tahun ini. Jadi ini jangka panjang, untuk jangka panjang ya intinya. Tetapi kita bisa lihatin dulu low di kirinya 176, hati-hati. Kalau misalkan tidak terjadi intervensi di tahun ini untuk USD JPY, masih ada potensial tahun 2024 mungkin akan menuju level area 177, kurang lebih di level area tersebut. Kalau kita lihatin dari segi time frame monthly. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame 1, ya tentunya ini konyol, nggak masuk akal. Kita fokus dulu di minggu depan ini. Zona pantaunya adalah saya akan lihatin pivot weekly 15387, batasan koreksi wajar atau normal. Saya akan lihatin di zona demand yang berada di blok biru 152.96 sampai dengan 153.26. Kesimpulannya untuk USD JPY adalah wait and see, tetap ancang-ancang cari setup buy memanfaatkan koreksinya. Dengan catatan hari Kamis ataupun Jumat ketika ada pernyataan dari Bank Sentral Jepang. Kalau misalkan tidak ada intervensi, mungkin saya akan masuk buy. Tetapi kalau misalkan ada intervensi atau perubahan moneternya, saya lebih prefer menunggu sedekat mungkin di level area 150 sampai dengan 151. Itu tentunya oke kalau mau dijadikan swing dengan targetnya itu nggak main-main. Mungkin targetnya TP1 itu 154, TP2 itu ada di 156. Oke, mungkin itu aja gambaran saya untuk beberapa outlook per forex untuk minggu depan ini ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Risiko silahkan ditanggung masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video selanjutnya.